Shalom, kami ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kami percaya semua Tuhan sudah berkati, semua sudah Tuhan pelihara. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mari kita mau bawa siapkan kehidupan kita. Kita mau tinggalkan segala aktivitas dunia kita. Kita hanya akan fokus tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap kehidupan kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga, merawat, menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Membawa setiap pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Mari Bapa, Engkau memimpin, mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Mengurapi dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini berkat sukacita Allah akan kelimpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih syukur. Mari kita mau datang menyembah Tuhan, membawa setiap penyembahan kehidupan kita kepada Allah. Katakan Bapakku datang. Syukur ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Syukur ya Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Yesus. Bapakku datang ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Kami siap diberkati lebih. Dan kami siap bersorak-sorai di nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Mari kita mau serukan nama Dia, tinggikan namanya dengan penuh sorak-sorai. Mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Yeay. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Terikat namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Mari kita bersorak-sorai lagi kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari bersorak-sorai. Katakan Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Mari kita angkat suara kita sama-sama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita saat ini mau siapkan setiap kehidupan kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di saat firman Tuhan bekerja, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita mau siapkan kehidupan kita. Karena kita yakin firman-Nya hidup dan firman-Nya senantiasa menopang dalam setiap kehidupan kita.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih. Kami siap ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Kami siap membawa sepenuhnya kehidupan kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sekali lagi berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah hari ini. Tema ibadah hari ini adalah bebas dari jerat iblis. Ada beberapa kebenaran penting tentang iblis yang dicatat di dalam Alkitab yang seringkali kita tidak pahami. Sebagian besar orang tidak mengerti kebenaran-kebenaran ini dan ini mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara bersikap terhadap kuasa kegelapan. Yang pertama, bicara tentang apa yang iblis takuti dan apa yang tidak ia takuti, kita harus tahu. Perlu kita catat baik-baik bahwa iblis tidak pernah takut dengan status kita. Setelah kita menjadi orang Kristen, iblis tidak menjadi jiper takut gara-gara kita Kristen. Tidak. Iblis juga tidak takut kalau kita aktif melayani Tuhan sampai jadi pendeta sekalipun. Iblis tidak takut dengan status tersebut. Iblis juga tidak takut dengan simbol-simbol kekristenan. Kalung salib, patung salib, gambar Yesus, ayat-ayat Alkitab yang ditempel, dipajang di dinding rumah kita. Minyak urapan, roti perjamuan, anggur perjamuan. Iblis tidak takut dengan semua itu. Seperti yang seringkali kita lihat di film-film Dracula, film-film horor, seolah-olah iblis atau setan itu takut dengan hal-hal demikian. Ya, kalaupun takut itu iblis tingkat paling rendahnya, roh-roh jahat. Tapi bukan iblis dalam tingkat yang paling tinggi. Tidak. Iblis tidak takut dengan orang Kristen, para pelayan Tuhan yang hebat berkhotbah, hebat bernubuat, jago berbahasa roh, ataupun mampu melayani pengusiran setan-setan. Iblis tidak takut sama orang-orang seperti itu. Sekalipun orang itu hebat dalam pelayanan pengusiran setan, tidak jadi jaminan dia tidak jatuh dalam tipu daya iblis. Tidak masuk dalam jerat iblis. Saya yakin Simon Petrus dan Yudas masuk kelompok dalam Matius pasal 10 sebagai orang-orang yang diutus untuk melakukan pengusiran setan, mendoakan orang sakit supaya sembuh dan sebagainya. Tapi kita membaca dalam Alkitab, Simon Petrus masih bisa pikirannya dikendalikan oleh iblis sehingga mencoba Yesus Kristus mati di kayu salib. Yudas Iskariot bisa dirasuk iblis sampai dia menjual gurunya. Jadi tidak jadi jaminan. Juga tidak takut dengan para pelayan Tuhan orang Kristen yang melakukan banyak mujizat. Bahkan iblis mendorong Yesus Kristus melakukan mujizat. Di mana? Di padang gurun ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di sana dan kemudian dicobai. Salah satu cobaannya supaya melakukan mujizat. Mengubah batu menjadi roti. Jadi iblis tidak takut sama para pelayan Tuhan orang Kristen yang mampu melakukan mujizat sekalipun. Yang bisa bikin mujizat, KKR, kesembuhan dan sebagainya. Iblis tidak jiper, iblis tidak takut. Lalu apa yang paling ditakuti iblis? Iblis paling takut sama orang yang berserah total sama Tuhan. Mungkin dia bukan orang Kristen
yang punya posisi di gereja, pengurus atau pendeta. Orang Kristen sederhana tapi totalitas hatinya diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada area bidang dalam hidupnya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Bidang keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, keuangannya, seksualitasnya, pertemanannya, semuanya diserahkan kepada Tuhan 100%. Sehingga tidak ada celah untuk iblis masuk dan mengendalikan orang tersebut. Itu yang paling ditakuti sama iblis. Jadi kalau saudara termasuk orang yang secara totalitas menyerahkan hidupmu kepada Allah, engkau orang yang paling ditakuti iblis. Tapi itu bukan berarti engkau tidak diserang, tidak dicobai. Mungkin serangannya akan ditambah. Tetapi engkau akan bertahan sampai akhir. Engkau akan kuat karena iblis tidak akan banyak bisa mengendalikan orang-orang yang sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Tuhan. Ya kita tinggal milih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hidup ini mau dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan atau ada hal-hal lain yang boleh mengendalikan hidup kita. Entah itu keinginan-keinginan duniawi kita, entah itu ambisi-ambisi liar kita, atau yang lain-lain. Kita bisa memilihnya. Kebenaran kedua tentang iblis yang juga sering tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, adalah iblis memang punya kekuatan, tapi ia juga punya kelemahan. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita akan jatuh dalam ekstrim yang satu atau ekstrim yang lain. Dalam pelayanan pelepasan misalnya, atau dalam pelayanan tentang kuasa kegelapan, ada orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan iblis. Ini ekstrim kanan misalnya, terlalu mengagung-agungkan iblis. Sebaliknya ada yang terlalu meremehkan iblis dan pekerjaannya, ekstrim kiri. Dua-duanya tidak benar. Kita tidak boleh jatuh ke ekstrim kanan terlalu mengagung-agungkan, atau jatuh ke ekstrim kiri terlalu meremehkan iblis. Ya, iblis punya kekuatan. Karena iblis punya kekuatan, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Iblis bisa memberi orang kesembuhan atau kesehatan dalam skala tertentu. Keuangan atau materi, berkat dalam arti materi, iblis bisa berikan. Makanya iblis juga menawarkan kepada Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus dicobai pertama, yang kedua, yang ketiga, Yesus dibawa ke satu tempat gunung yang tinggi, diperlihatkan kepada Yesus Kristus dunia dan kerajaannya, dan kemudian iblis berkata, semua itu bisa kuberikan kepadamu. Dunia dengan segala kemegahannya, dunia dengan segala kekayaannya itu aku bisa berikan kepadamu, asal kamu mau sujud menyembah aku. Jadi kalau kita mau sujud menyembah iblis, iblis juga bisa kasih kekayaan. Makanya ada orang ke Gunung Kawi bisa dapat duit banyak, ya, pakai tuyul dan lain-lain, bisa. Bahkan juga bisa kasih keturunan. Jadi iblis memang punya kekuatan untuk itu, tapi iblis juga punya kekurangan. Ada kelebihan-kelebihan iblis, ada kekurangan-kekurangan iblis. Kelebihan iblis itu apa? Iblis ya punya kelebihan, dia rajin misalnya. Seperti yang 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sebutkan, bahwa iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia aktif berjalan keliling, cari orang yang bisa ditelan, yang bisa dimangsa. Itu kelebihan menurut saya. Kalah mungkin kita sama iblis. Dia kerja 24 jam cari jiwa. Kita, saudaraku sekalian, iblis itu aktif cari jiwa. Harusnya kita lebih aktif cari jiwa. Ya. Kelebihan yang kedua, iblis itu punya pengalaman ribuan tahun lalu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dia sudah pengalaman terus. Pengalaman ngapain? Pengalaman jatuhin manusia.
Karena dia punya pengalaman itu, ya itu kelebihan dia. Sama seperti namanya iblis dari bahasa Yunani, diabolos, yang artinya pemfitnah, pembohong, pendusta, menggoda. Makin banyak dia fitnah, makin banyak dia bohong, ya ribuan tahun kan. Makin dia banyak kasih tipu-tipu orang, ya makin ahli dia, makin hebat. Orang kan juga begitu. Makin sering dia bohong, makin pinter dia bohong. Makin sering dinipu orang, makin pinter dia nipu. Itu pengalaman, itu kelebihan. Itu kelebihan dari iblis. Jadi itu kelebihan iblis. Yang ketiga, iblis itu gak gampang nyerah. Setelah dia mencoba Yesus Kristus dan kemudian dia mundur, Alkitab mengatakan dia menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita tahu bahwa itu kelebihan-kelebihan iblis, kita juga harus waspada. Iblis pakai yang namanya tipu daya. Iblis pengalaman. Ya itu, saudaraku sekalian. Iblis rajin. Dia nggak gampang menyerah. Tapi iblis juga punya kekurangan. Apa itu kekurangan iblis? Iblis itu sudah dikalahkan di kayu salib, itu kekurangannya. Karena dia sudah dikalahkan, jurus andalan iblis adalah tipu muslihat. Karena dia nggak punya lagi kekuatan yang optimal. Ya masih ada, ibarat tadi singa. Ya orang bilang singa ompong. Atau singa sudah nggak punya cakar lagi. Tapi dia masih bisa menakut-nakuti manusia. Iblis juga tidak maha tahu. Juga tidak maha kuasa. Karena dia nggak maha tahu, iblis hanya tahu manusia itu seperti apa dari perkataannya. Dari tingkah lakunya. Manusia ngomong seperti apa ya bisa jadi catatan iblis. Berperilaku seperti apa dicatat sama iblis, sama setan. Tapi hati manusia, pikiran manusia, iblis tahu? Tidak. Tadi iblis juga nggak maha kuasa kan. Artinya ada bagian tertentu yang iblis bisa berikan, yang ada juga yang nggak bisa diberikan. Dan yang ketiga, yang kalau kita baca Alkitab, iblis itu menurut saya nggak pinter. Iblis itu nggak kreatif juga. Dia memang menang pengalaman, tapi menurut saya dia nggak terlalu pinter-pinter amat. Pola yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Adam Hawa, menjatuhkan kemudian Kain, menjatuhkan Ayub, mencoba menjatuhkan Ayub, Abraham, terus sampai orang Kristen, bahkan mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus, menjatuhkan para rasul, itu polanya jenis-jenisnya mirip-mirip semua. Menurut saya iblis nggak terlalu kreatif, nggak pinter-pinter amat. Karena ada orang bilang iblis itu cerdas sekali. Enggak, saya nggak setuju iblis cerdas sekali. Cuma iblis itu ya dia mencoba terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ibarat jualan, ya sama, kalau misalnya jualan sebenarnya air mineral. Tapi yang dirubah sama iblis itu kemasannya, packagingnya. Dipercantik. Nah itulah yang disebut dengan umpan atau jerat yang dipakai untuk iblis menjerat manusia. Kemudian manusia akhirnya mengambil umpan tersebut dan jatuh dalam perangkapnya. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kebenaran yang ketiga tentang iblis. Iblis memang sudah dikalahkan, tapi dia belum dihukum sepenuhnya. Belum dilempar ke lautan api kekal neraka. Kapan dilemparnya? Nanti setelah penghakiman akhir, setelah Tuhan datang kedua kali. Setelah akhir zaman. Jadi dia masih punya cukup waktu sekarang untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk menangkap, memasukkan orang-orang dalam jeratnya, dalam perangkapnya. Sampai akhirnya setelah orang itu mati, dia akan menemani dia nanti di lautan api kekal neraka. Nah, itu yang kita harus ngerti dulu. Jadi iblis itu menggunakan waktu-waktu yang ada sekarang ini kerja keras. Tadi seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 tadi. Dia akan kerja keras sebisa mungkin untuk membawa manusia di dalam kejatuhan. Siapa orang-orang yang dapat ditelan, yang dapat dimangsa sama iblis ini? Orang-orang yang
buka celah. Orang-orang yang lemah secara iman, orang-orang yang bodoh secara rohani, secara pengertian kebenaran. Orang-orang yang tulus tapi tidak cerdik. Orang-orang seperti itu akan menjadi mangsa kuasa kegelapan. Paulus berpesan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat inilah yang disebut jerat atau perangkap. Kalau kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jerat berarti tipu muslihat untuk menyusahkan atau mencelakakan orang. Yang namanya tipu muslihat, saudara, tampilan luarnya bisa kelihatan cantik, kelihatan baik, kelihatan enak. Tapi di balik itu ada perangkapnya. Kita mau nangkap tikus, ya kita cari apa yang disukai sama tikus. Sehingga tikus mau makan, nah setelah dia makan dia masuk jerat. Iblis mau nangkap manusia. Iblis pelajari apa yang menjadi kesukaan manusia. Kebiasaan manusia. Dari situ iblis akan memasang jerat menangkap jiwa manusia. Kalau kita membaca Alkitab, setidaknya ada 5 jerat yang dipakai iblis untuk menangkap manusia. Jerat yang pertama adalah dosa-dosa dan kebiasaan lama. Dosa-dosa dan kebiasaan lama ini ibarat rumah yang cocok untuk iblis tinggal di sana. Iblis juga butuh tempat untuk dia tinggal, tempat untuk dia ada di sana. Matius pasal 12 ayat 43-45 mencatat itu. Kalau orang Kristen sudah percaya kepada Kristus, harusnya dia bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa lamanya. Kebiasaan lamanya dia harus belajar tinggalkan. Tidak ada pilihan. Semua dosa, bukan dosa-dosa tertentu ditinggalkan, dosa favorit disimpan. Semua kebiasaan lama, walaupun itu prosesnya tentu panjang dan menyakitkan. Tapi Roh Kudus pasti tolong kita kalau kita mau. Itu sebabnya kita harus menyerahkan secara total hidup kita kepada Allah. Tidak boleh menyisakan bagian-bagian tertentu yang kita bisa nikmati buat daging kita, buat diri kita sendiri. Itu celah buat iblis. Oleh karena itu Paulus kepada jemaat di Efesus tentang manusia baru, dia mengajarkan apa saja yang harus ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama setelah percaya kepada Tuhan. Misalnya yang biasa bohong harus tinggalkan bohong atau dustanya. Ya, kan ada dusta yang sifatnya ngomong, ada dusta yang sifatnya diam. Contoh misalnya dusta yang ngomong tuh, kita lagi pergi sama teman-teman sudah nyampe ke tempat tujuan. Kita baru selesai dari kamar mandi, kemudian ditelepon. Weh, di mana? Kita udah nyampe nih. Terus kemudian nih kita ngomongnya, oh sebentar lagi, kita udah on the way. 4 menit lagi nyampe. Padahal baru keluar kamar mandi juga belum ganti baju. Kok tahu Pak? Pengalaman ya. Pengalaman dalam melayani orang-orang demikian. Kadang orang itu bersama dengan saya. Biasanya saya langsung tegur di mobil. Kenapa ngomong begitu? Kenapa gak ngomong A, B, B? Ada dusta diam. Tahu itu salah, tahu itu mencelakakan tapi didiemin. Nah itu juga sama parahnya. Kemudian yang harus ditinggalkan juga marah-marah. Misuh-misuh. Orang Jawa bilang ngomong kotor. Malas, mencuri. Ya temennya mencuri, judi, narkoba, rokok, jual diri. Setelah kita menjadi Kristen, kita harus belajar meninggalkan semua itu dan minta pertolongan Tuhan untuk hidup baru. Gak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita tidak belajar meninggalkannya, kita akan masuk dalam jerat iblis.
Jerat yang kedua adalah jerat penyembahan berhala. Ini kalau berhala kuno kita sudah mungkin ngerti. Ini sekarang sudah zamannya modern. Berhalanya juga modern. Apa berhala modern? Harta atau mamon, kesenangan-kesenangan dunia. Itu yang disebut dengan tipu daya kekayaan. Hobi kita, pacar kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, apa yang kita tempatkan lebih daripada Allah, itu berhala kita. Apapun itu. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Masih adakah sisa-sisa berhala dalam hidup kita yang terus kita agung-agungkan lebih daripada Tuhan. Kita beri waktu, kita beri perhatian, kita beri tenaga kita lebih daripada Allah. Tuhan kita kasih sisa-sisa waktu kita, udah teler, udah capek, baru kita cari Tuhan. Demikian juga dengan ibadah, kita cari sisa, kita kasih sisa sama Tuhan. Cari Tuhan itu gampang lah. Cari yang lain dulu, cari uang atau apa. Kenapa nggak dibikin seimbang? Itu bisa jadi berhala, saudara. Uang memang bisa jadi berkat. Alat untuk kita melayani Tuhan. Menolong sesama kita yang kekurangan, menghidupi keluarga kita. Tapi bisa jadi alat juga untuk kita meninggalkan Tuhan. Anak terhilang itu hilang meninggalkan bapaknya karena berkat bapaknya. Jangan sampai berkat membuat kita terhilang. Amin untuk firman Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan di pembahasan jerat iblis berikutnya dan bagaimana cara menang dari jerat tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk kita mampu melewati setiap jerat yang ada, mengenalinya dan mematahkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami diingatkan melalui firman-Mu. Betapa rentan, betapa kami lemah tanpa Tuhan. Betullah kata firman-Mu, di luar Engkau, di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatan kami sendiri kami ambruk, kami jatuh. Apalagi ketika kami berhadapan dengan dosa, kebiasaan lama dan berhala-berhala. Ampuni kami ya Tuhan kalau sampai hari ini kami belum menyerahkan seluruh hidup kami secara total kepada Allah. Tapi kami mau mengambil keputusan hari ini untuk tidak menyisakan dalam hidup kami bidang kehidupan kepada kuasa kegelapan. Secara total kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan 100%. Baik kehidupan pernikahan kami, kehidupan pekerjaan kami, pelayanan, pertemanan kami, dan hal-hal lain dalam hidup kami yang kecil-kecil kami mau serahkan kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami sepenuhnya hanya satu, melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang juga setia melayani pekerjaan-Mu. Biarlah selama mereka melayani pekerjaan Tuhan, mereka mengerti bahwa mereka melakukannya untuk Engkau. Dan sama seperti mereka melayani Engkau di dunia ini, mereka juga akan dipermuliakan dan bersama dengan Engkau nanti di keabadian, di kekekalan. Tolong mereka yang menghadapi persoalan masalah, berikan kekuatan jalan keluar. Biar mereka juga boleh mengenali setiap jerat-jerat yang ada dan boleh keluar dari setiap jerat. Jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mengakhiri persekutuan ini, melanjutkan aktivitas kami, biarlah berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu ke tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus
akan memimpin menyertai hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati, kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, kita setiap hari Jumat ada doa, sekarang ditambah dengan puasa bersama. Ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya. Jadi kita mengambil puasa dari hari Jumat sore sebelum jam 6 atau sebelum jam 7 malam kita usahakan sudah selesai makan minum kita. Dan makan kembali, minum kembali misalnya jam 6 sore 24 jam. Tapi kalau saudara belum kuat atau mau latihan dulu hanya sampai jam 12 siang boleh, nggak apa-apa. Lama-lama nanti kita meningkat. Ya itu. Dan malamnya jam 8.15 kita lakukan doa bersama via Zoom. Kemudian saudaraku sekalian, saya juga rindu ke depan mengajak Bapak Ibu saudaraku sekalian untuk bersama-sama belajar bertumbuh dalam kelas pemuridan yang saya sudah persiapkan. Save My Soul atau kelas SMS modul 1 sampai modul 3 yang saya akan mulai lakukan nanti sekitar bulan Juni pertengahan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku sekalian juga boleh diperlengkapi sehingga tidak mudah masuk dalam jerat tipu daya iblis. Minggu depan kita membahas masih seputar atau melanjutkan firman Tuhan ini. Bebas dari jerat iblis bagian yang kedua. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.